Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kehidupan kita, dengan tema buah keikhlasan seorang hamba. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah SAW merupakan kunci diterimanya sebuah amal. Amal apapun itu, baik yang bersifat batin seperti mencintai Allah dan apa saja yang Allah perintahkan untuk mencintainya, sabar serta tawakal kepadanya, ataupun amal yang bersifat lahiriah seperti sholat, zakat, sedekah, menolong orang lain, menghormati tamu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak ada yang paling bermanfaat untuk seorang hamba untuk baik di dunia maupun di akhirat selain keikhlasan dan sunnah Nabi sebagai barometer seluruh amalnya. Kita semua tentu masih ingat hadis sahih, hadis riwayat Muslim yang menerangkan 3 orang yang kelak akan masuk ke dalam neraka pertama kali dengan diseret di atas mukanya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Mereka adalah para mujahid yang mencari tanda jasa, orang alim ahli Al-Quran yang mencari popularitas, dan orang dermawan yang mencari ketenaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang melakukan suatu amal dengan ikhlas hanya mengharap ridho Allah, yakinlah pasti Allah akan memberikan balasan yang tidak pernah disangka-sangka. Namun sebaliknya, jika dalam beramal terbesit sesuatu selain Allah, maka bersiaplah untuk mendapatkan kekecewaan atas apa yang kita lakukan. Sebagaimana Allah janjikan, Bismillahirrahmanirrahim, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Artinya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Hadis riwayat Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Di dalam hadis Bukhari Muslim dikisahkan 3 orang yang selamat dari ancaman kebinasaan Allah karena buah keikhlasan amal mereka. Ringkas cerita, ada 3 orang melakukan perjalanan. Karena hari yang sudah sangat malam, maka mereka beristirahatlah di dalam sebuah gua. Sayang sekali, tidak lama kemudian sebuah batu besar jatuh dari atas tebing dan menutupi mulut gua tersebut. Mereka pun berusaha untuk menggeser batu tersebut, namun usaha mereka sia-sia karena batu itu sangatlah berat untuk mereka. Lalu sebagian mereka berkata kepada yang lain, berdoalah kepada Allah dengan amalan terbaik yang pernah kalian lakukan. Seorang dari mereka berkata, ya Allah, saya mempunyai 2 orang tua yang sudah renta serta lanjut usia. Saya tidak pernah memberi minum kepada siapapun sebelum keduanya, baik keluarga ataupun hamba sahaya. Suatu saat saya terlambat dan enggan untuk membangunkan keduanya. Saya pun menunggu sampai fajar menyingsing. Ya Allah, jika saya mengerjakan hal itu karena benar-benar mengharapkan keridhaan-Mu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kami hadapi akibat batu besar ini. Batu besar itu pun tiba-tiba membuka sedikit, tetapi mereka belum dapat keluar dari gua itu. Orang kedua pun berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalnya, yaitu ia mampu menjaga kehormatan dirinya dari berzina dengan seorang wanita yang sangat ia cintai, dan telah ia berikan hartanya untuk itu, tetapi dia tidak memintanya kembali. Maka ia berdoa, ya Allah, jika saya mengerjakan itu untuk mengharapkan keridhaan-Mu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kami hadapi ini. Batu besar itu pun kemudian membuka lagi, hanya saja mereka masih belum dapat keluar dari gua itu. Adapun orang ketiga, ia berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalnya, yaitu ia memenuhi upah semua buruhnya
tapi salah satu buruhnya pergi tanpa sempat mengambil upahnya. Kemudian upah itu ia kembangkan menjadi harta yang melimpah dan ia serahkan seluruhnya tanpa tersisa. Maka ia berdoa, "Ya Allah, jika saya mengerjakan hal ini karena mengharapkan keridhaan-Mu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kami hadapi ini." Lalu batu besar itu pun membuka lagi dan mereka pun bisa keluar dari gua itu. Saudara seiman yang dirahmati Allah, demikianlah dahsyatnya amalan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Dengan izin Allah, keikhlasan mampu menyelamatkan manusia dari berbagai macam kesulitan, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada video hari ini. Semoga hal ini dapat menjadi amalan baik kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.